Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung di Radio WLC dalam program yang akan membagikan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara. Dan telah hadir di sini rekan saya ada Doni Alexander. Halo semua, selamat bergabung bersama kami kembali di Radio WLC. Nah, tujuan kami adalah untuk membagikan kebenaran-kebenaran yang telah kami pelajari kepada para pendengar sekalian. Kami bukanlah bagian dari gereja atau denominasi tertentu. Kami menyadari bahwa membagikan kebenaran-kebenaran yang telah kami pelajari merupakan sebuah tanggung jawab moral yang harus kami laksanakan. Betul sekali, Doni. Para pendengar sekalian, kami betul-betul merasa diberkati atas kebenaran-kebenaran yang telah kami pelajari dan kami ingin membagikannya dengan orang lain. Nah, setiap orang memiliki pengaruh pada lingkup tertentu. Anda pasti mengenal orang-orang yang hatinya bisa Anda raih ketika kami di Radio WLC tidak bisa raih. Karena setiap orang memiliki kebenaran yang bisa dibagikan kepada orang lain. Para pendengar yang telah bergabung bersama kami di episode-episode Radio WLC sebelumnya tentunya telah mengetahui bahwa di Radio WLC kami lebih memilih untuk menggunakan nama asli Tuhan yaitu Yahwa dan nama sang anak adalah Yahusua. Dan jika kami menggunakan sebuah gelar untuk merujuk kepada Bapa, maka kami akan menggunakan gelar yang diberikan kepadanya di dalam Alkitab yaitu El, Eloah atau Adonai. Nah, Elohim sendiri adalah gelar jamak yang merujuk kepada Bapa. Ini adalah sebuah cara yang umum digunakan dalam bahasa Ibrani untuk menekankan betapa pentingnya pribadi yang dimaksud oleh kata itu. Iya, betul Mario, itu menjadi penanda betapa besarnya Sang Bapa. Baiklah, para pendengar sekalian, mari kita mulai topik pembahasan kita untuk hari ini. Yeah. Nah, Doni, harus saya katakan nih ya, saya cukup merasa kerepotan karena karena telah dibanjiri oleh banyaknya respon yang kita dapatkan di salah satu episode kita sebelumnya yang membahas mengenai pengudusan hari Sabat. Iya, Mario, jujur saya pun merasa demikian ya. Kita mendapatkan respon dalam jumlah yang tidak biasanya ketika kita membahas topik tertentu. Oke, bagi para pendengar yang melewatkan episode tersebut, Anda bisa mendengarkannya kembali di YouTube atau di situs kami di worldslastchance.com. Episode tersebut berjudul Sabat, Hak Istimewa yang Abadi untuk Beribadat. Nah, benar Doni. Pada episode tersebut, kami menunjukkan bukti-bukti dari kitab suci bahwa hari Sabat masih harus dikuduskan. Karena itu adalah bagian dari hukum ilahi yang abadi, yang tidak bisa dipakukan di atas salib atau dengan kata lain masih tetap berlaku hingga saat ini para pendengar. Nyatanya nih ya, kitab suci menunjukkan bahwa orang-orang yang telah ditebus oleh Yahwa akan terus menyembahnya pada hari Sabatnya yang kudus untuk selamanya. Itu merupakan nubuatan mengenai pengudusan hari Sabat di masa depan. Iya, itu betul Mario. Dan seperti yang Anda katakan, respon dari para pendengar mengenai topik itu cukup luar biasa. Banyak pendengar yang menegaskan bahwa hari Sabat belum diciptakan sebelum peristiwa di Sinai. Beberapa orang lainnya mengatakan bahwa hari Sabat adalah ciptaan Musa. Tapi, gagasan bahwa hari Sabat sebenarnya juga telah diciptakan ketika masa penciptaan sepertinya merupakan pendapat yang masih asing bagi banyak orang. Tetapi mereka memiliki alasan yang bagus nih Doni ya. Tentu saja. Jika bisa dibuktikan bahwa hari Sabat telah ada sebelum bangsa Israel ada, maka hal itu akan mampu menepis argumen bahwa hari Sabat hanyalah untuk kaum Yahudi saja. Dan seperti yang telah kita saksikan di episode tersebut, Kitab Yesaya pasal 66 memberikan nubuatan mengenai pengudusan hari Sabat oleh orang-orang yang telah ditebus oleh Yahwa. Jadi para pendengar sekalian, pada episode kali ini saya ingin membahas mengenai hari Sabat sebelum peristiwa Sinai, yaitu hari Sabat pada masa penciptaan. Karena bila benar bahwa hari Sabat telah dirayakan sejak masa penciptaan, maka itu tidak berhubungan dengan rencana keselamatan. Dan karenanya juga tidak bisa dipakukan di atas kayu salib. Dan bila hari Sabat telah dirayakan sebelum dibentuknya bangsa Israel,
Maka apakah sudah bisa dikatakan bahwa hari Sabat diperuntukkan untuk semua orang, Doni? Ya, terima kasih Mario, dan Anda benar. Itu adalah pertanyaan yang wajar karena dampak dari benar atau tidaknya hal ini akan berdampak lebih jauh. Segala keyakinan dan praktek yang didasarkan pada asumsi bahwa hari Sabat hanya diperuntukkan bagi kaum Yahudi harus kita tinjau ulang di dalam terang yang baru ini. Ya. Argumen utama yang menentang gagasan bahwa hari Sabat telah diciptakan pada masa penciptaan adalah bahwa hari Sabat pertama kali ditemukan di Sinai atau merupakan ciptaan Musa. Nah, disitulah saya akan memulai pembahasan ini. Mari kita mulai dengan peristiwa di Sinai dan kemudian terus membahasnya ke belakang hingga pada masa penciptaan. Baiklah Mario dan para pendengar sekalian, Kitab Keluaran pasal 20 dibuka dengan Akulah Yahwa Elohmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, dari ayat tersebut dan berlanjut kepada ayat-ayat selanjutnya akan diberikan 10 perintah Yahwa. Kutipan pembukaan tersebutlah yang membuat banyak umat Kristen beranggapan bahwa hari Sabat hanya diberikan untuk kaum Yahudi. Nah, ingat, itu adalah pasal 20 dari Kitab Keluaran. Jika memang hari Sabat pertama kali disebut ketika Yahwa memberikan 10 perintah di Sinai, maka tentunya kita tidak akan pernah menemukan rujukan yang menyebutkan bahwa hari Sabat telah dikuduskan jauh sebelum peristiwa itu kan? Betul, Doni. Baiklah, mari kita buka ke pasal sebelum pasal tadi, yaitu Kitab Keluaran pasal 16. Mario bantu saya, tolong dibacakan di ayat 1. Baik. Kitabnya berbunyi demikian. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di situ disebutkan tanggal. Nah, kita tahu dari Kitab Bilangan pasal 33 ayat 3 bahwa anak-anak bangsa Israel meninggalkan Mesir pada hari ke-15 bulan yang pertama. Kita tahu dari Kitab Ulangan bahwa mereka keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi Mario, berdasarkan apa yang baru Anda bacakan tadi dalam Kitab Keluaran pasal 16, kejadian dalam pasal tersebut terjadi sebulan setelah mereka meninggalkan Mesir. Kita sudah sepaham soal itu kan? Ya, sepaham. Baiklah, sekarang mari kita buka Kitab Keluaran pasal 19 dan bacakan ayat pertama. Bagian ini memberikan konteks di mana 10 perintah yang dicantumkan dalam pasal 20. Nah, apa yang dikatakan dalam Kitab Keluaran pasal 19 ayat 1, Mario? Baik, Kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 berbunyi demikian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Jadi, menurut Kitab Keluaran pasal 19, 2 bulan setelah meninggalkan Mesir, anak-anak bangsa Israel tiba di Sinai. Nah, mari kita hubungkan dengan Kitab Keluaran pasal 16, yang menyebutkan sebulan setelah mereka meninggalkan Mesir. Jadi itu berarti sebulan sebelum mereka menginjakkan kaki di depan Gunung Sinai. Nah, apakah Anda sudah menghafalkan tanggal-tanggal tersebut? Ya, Doni. Oke, sekarang tolong bacakan ayat 2 dan 3 dari Kitab Keluaran pasal 16. Baiklah, di sini dikatakan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Yahwa ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka telah diselamatkan, namun pasokan makanan mereka telah habis. Tapi ketimbang menyatakan keyakinan, mereka malah mengomel dan mengeluh. Mereka menuduh Musa membawa mereka ke padang gurun untuk membuat mereka mati kelaparan. Setelah semua yang telah mereka saksikan dan alami, mereka masih saja tidak bisa datang kepada Yahwa dan meminta makanan. Ya, seharusnya mereka sudah mulai bisa untuk sedikit percaya pada saat itu. Ya, Mario, benar sekali. Tapi Yahwa adalah Bapa kita, ya kan? Dia mengetahui keterbatasan kita. Karenanya dia memberikan respon yang sungguh ramah kepada mereka. Nah, bantu saya lagi untuk membacakan di ayat selanjutnya, Mario. Baiklah, Doni. Lalu berfirmanlah Yahwa kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu dan... Cukup sampai di situ dulu, Mario, ya. Okay. Nah, disinilah mereka diberikan makanan dari sorga. Mereka kekurangan makanan, dan Yahwa pun menyediakannya. Tapi itu disediakan dalam cara yang bisa mengungkap isi hati mereka semua. Oke, silakan lanjut bacakan ayat tadi lagi. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah, bukankah itu adalah hal yang menarik? Makanan yang diturunkan dari langit, atau yang disebut mana, ya, diberikan dengan cara seperti itu agar bisa mengungkap isi hati seseorang.
untuk melihat apakah mereka hidup menurut hukumnya atau tidak. Hukum apa yang dimaksud di sini? Pemberian 10 perintah baru akan terjadi sebulan setelah kejadian ini. Baiklah Doni, tentunya mereka telah mengetahui hukumnya. Karena bila tidak, maka mereka tidak bisa dianggap bertanggung jawab bila mereka melanggarnya. Karena Bapa tidak akan menghukum perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal hukumnya. Ya, tepat sekali. Jadi anak-anak bangsa Israel tersebut mengumpulkan mana setiap pagi sebelum mana tersebut meleleh terkena hawa panas matahari. Mereka juga diberitahukan untuk tidak menyisakan makanan. Setiap hari, mereka harus mengumpulkan sebanyak yang mereka butuhkan untuk sehari. Dan pada hari ke-6, mereka harus mengumpulkan sebanyak 2 kali lipat. Karena mana tidak akan diturunkan pada hari ke-7 yaitu hari Sabat. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Mario tolong bacakan ayat 20 dan ingat kejadian ini terjadi sebulan sebelum mereka tiba di Gunung Sinai. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Yahwa. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Yahwa, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya Musa mengatakan, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Yahwa. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Nah, yang menarik mengenai hal ini adalah bahwa hal ini terjadi sebulan sebelum mereka tiba di Sinai. Iya. Baiklah, Mario, tolong lanjut bacakan, lihat apa yang Yahwa katakan ketika mereka mencoba untuk memungut roti pada hari Sabat. Oke, baik. Tetapi pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya. Namun mereka tidak mendapatkannya. Sebab itu Yahwa berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak untuk mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Yahwa telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 dia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Ya, terima kasih Mario. Sama-sama. Nah, Mario dan para pendengar sekalian, Ya. ini bukanlah pertama kalinya bangsa Israel mendapati hari Sabat. Ketika Musa kembali ke Mesir setelah tinggal di Media selama 40 tahun, dia mengajarkan bangsa Israel bahwa untuk mendapatkan karunia Yahwa, mereka harus hidup sesuai dengan hukumnya. Jadi begini, hari Sabat telah dimulai sejak masa penciptaan. Namun selama masa perbudakan, mereka tidak sanggup untuk menguduskan Sabat. Tetapi di bawah pengawasan Musa, orang-orang mulai menguduskannya kembali. Dari mana Anda mendapatkan penjelasan tersebut, Doni? Karena saya tak ingat ada dalam Alkitab yang menyatakan demikian. Ada di dalam Alkitab kok, Mario. Tapi Anda belum menyadarinya karena terjemahan ayat tersebut belum cukup tepat. Silakan dibaca di Kitab Keluaran pasal 5 ayat 4-5. Oke, tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Saya tidak melihatnya, Doni. Mereka memang melalaikan pekerjaannya. Tapi itu tidak lantas berarti bahwa mereka beribadat di hari Sabat. Ya, memang demikian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berbeda dengan bahasa Ibrani asli yang digunakan Alkitab, dalam bahasa Ibrani tidak digunakan kata melalaikan pekerjaan, melainkan bersabat. Jadi sebenarnya dikatakan kamu membuat mereka bersabat atau menguduskan Sabat. Apakah Anda serius, Doni? Amat sangat serius, Maria. Oke, baiklah ya. Itu memang terjadi sebelum mereka mencapai Sinai. Tapi bukan sebelum zaman Musa. Para pendengar sekalian, kita akan rehat dulu sejenak. Dan nanti kita akan lanjut untuk membahas apakah ada bukti yang bisa membenarkan bahwa Sabat memang telah dikuduskan sebelum zaman Musa. Berbahagialah karena akan ada buktinya. Bagus. Nah pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz.
Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kasih ilahi adalah kasih yang kekal. Kasih ini mengalir dari hati Yahwa yang agung. Kasihnya adalah kekuatan tunggal yang paling kuat di alam semesta. Ini adalah esensi dari siapa dan bagaimana Dia. Yahusua adalah penyataan yang sempurna akan kasih Yahwa. Sang anak menunjukkan bagaimana Bapa akan bertindak, apa yang akan Dia katakan, dan apa yang akan Dia lakukan dalam setiap keadaan. Kasih yang kekal ini terungkap sepenuhnya dalam anugerahnya ketika Dia memberikan anaknya. Respons alami dari hati yang merasakan kasih adalah keinginan untuk membalas kasih itu, karena kasih membangkitkan kasih. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kasih besar yang tak terbatas ini yang Bapa miliki untuk Anda, carilah ketiga seri artikel yang berjudul Kasih Kekal di situs web kami di worldslastchance.com. Sekali lagi, baca seri Kasih Kekal di worldslastchance.com. Jatuh cintalah pada sahabat terbaik yang dapat Anda miliki. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar sekalian, kita telah kembali. Nah, sebelum rehat tadi, kita telah membahas mengenai hari Sabat. Sejak peristiwa Sinai dan menelusurinya ke belakang hingga pada masa penciptaan, banyak orang yang berpendapat bahwa hari Sabat pertama kali ada pada zaman Musa, dan karenanya hanya ditujukan untuk kaum Yahudi. Namun rekan saya Doni telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana yang sebenarnya terjadi sesuai dengan yang dituliskan dalam kitab suci. Yaitu hari Sabat telah dikuduskan sebelum peristiwa di Gunung Sinai. Ya, itu betul Mario. Dan seperti yang telah kita katakan tadi, bila kita bisa membuktikan sesuai dengan kitab suci bahwa hari Sabat telah diciptakan pada masa penciptaan sebelum bangsa Israel ada, maka implikasinya besar. Karena bisa berarti bahwa hari Sabat bukanlah hanya untuk kaum Yahudi saja. Lebih jauh lagi, bila hari Sabat telah ada sebelum dosa ada, maka hari Sabat tidak dapat dipaku di atas salib. Nah, tadi Anda baru saja mengatakan Doni bahwa Firaun di dalam kitab Keluaran menuduh Musa dan Harun menyuruh orang-orang Israel tersebut berhenti bekerja dengan mengajak mereka menguduskan Sabat. Ya, karena dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, ayat tersebut mengatakan, kamu menyebabkan orang-orang tersebut bersabat atau menguduskan Sabat. Itu menakjubkan. Anda betul-betul membuat saya terkejut dengan menjelaskan hal tersebut. Tapi itu cuma Musa. Tidak semua orang beranggapan bahwa Sabat pertama kali dikuduskan di Sinai. Beberapa orang hanya mengatakan bahwa Musa lah yang pertama kali menguduskannya. Bukti apa yang bisa Anda paparkan yang menjelaskan bahwa Sabat telah dikenali dan dikuduskan sebelum zaman Musa, Doni? Apakah orang-orang terdahulu juga menguduskannya? Tidak ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Abraham menguduskan Sabat, atau bahwa Yakub beribadah kepada Yahwa di setiap hari ketujuh. Namun, ada sumber tambahan Alkitabiah yang berisi beberapa hal menarik yang secara tidak langsung juga merupakan bukti yang terentang sejak masa Abraham hingga jauh ke belakang ke masa Adam. Sumber apakah yang Anda maksud itu, Doni? Kitab Yobel. Kitab tersebut juga disebut Kitab Kejadian Kecil dan cukup dikenal oleh umat Kristen awal. Baik gereja Ortodoks Ethiopia maupun gereja Yahudi Ethiopia telah menerimanya sebagai kitab yang resmi. Namun sepertinya satu hal yang tidak seorang pun pahami adalah hubungan antara hari Sabat dan bagaimana kronologi diurutkan di dalam kitab Yobel. Apa maksud Anda, Doni? Orang-orang terdahulu hidup dalam waktu yang sangat lama. Betul. Bukankah Abraham berusia 175 tahun ketika dia meninggal? Ya. Ishak juga. Dia berusia sekitar 180 hingga 185 tahun sebelum dia meninggal. 180 tahun. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nenek moyang mereka. Ya, benar sekali. Nuh hidup sekitar 950 tahun lamanya. Anaknya, Sem, berusia 600 tahun. Dan juga ada orang-orang yang hidup di masa sebelum air bah. Mereka betul-betul berumur panjang. Kitab Yobel berisi banyak informasi mengenai masa-masa awal sejarah bumi. Namun yang menakjubkan adalah bahwa kitab Yobel merujuk pada penanggalan beberapa ragam kejadian dengan menggunakan siklus Yobel. Siklus Yobel? Bisakah Anda menjelaskan lebih banyak lagi, Doni? Ya, tentu saja Mario. Musa telah menjelaskan mengenai Yobel. Yobel adalah siklus selama 49 tahun.
Nah, tahun ke-50 setelah siklus itulah yang disebut dengan tahun Yobel. Pada tahun Yobel, semua budak dilepaskan dan dimerdekakan. Tanah-tanah yang telah dijual akan dikembalikan kepada keturunan keluarga pemiliknya yang asli. Tahun Yobel adalah waktu untuk bersuka cita ketika tanah menjalani sabat. Tak ada tanaman pangan yang ditanam. Nah, hal yang sepertinya tidak dipahami seorang pun adalah fakta bahwa tanpa sabat hari ke-7, kita tidak akan memiliki siklus Yobel. Karena itu merupakan akumulasi dari 7 siklus sabat. Siklus sabat itu sendiri merupakan siklus 7 tahun, di mana 6 tahunnya merupakan tahun yang biasa, dan tahun ke-7-nya merupakan tahun sabat, di mana sekali lagi tanah menjalani sabat dan tidak ada tanaman pangan yang ditanam. Saya pernah mendengarkan hal itu, Doni. Ada seorang petani di California yang mempraktekkan hal tersebut dan hasil panennya sungguh melimpah. Nah, siklus ini sendiri berlandaskan pada pola 6 hari kerja dan beristirahat di sabat hari ke-7. Oke, baik. Dalam siklus Yobel ada 6 tahun untuk bekerja, dan pada tahun ke-7 merupakan istirahat panjang. Jadi, siklus Yobel adalah hari sabat yang dihitung dalam bentuk tahun. Setelah setiap 7 siklus yang terdiri dari 7 tahun di tiap siklusnya, maka tahun ke-50 setelahnya adalah tahun Yobel. Itu adalah hal yang indah. Oh iya, saya mengerti, Doni. Ketika manusia bisa berumur hingga ratusan tahun, menggunakan penanggalan yang berdasarkan siklus Yobel akan menjadi hal yang sangat berguna. Ya, betul-betul berguna. Misalnya, dengan kutipan ayat dari kitab Yobel berikut. Kutipan ini menanggalkan kematian Nuh. Di sini dikatakan, dan Nuh pun terbaring bersama nenek moyangnya dan dimakamkan di Gunung Lubar di tanah Ararat. Dia telah hidup selama 950 tahun, tepatnya 19 Yobel, 2 minggu dan 5 tahun. Lalu beberapa ayat kemudian, dengan cara yang sama diceritakan mengenai Menara Babel. Ini, silakan dibacakan yang bagian ini. Baik, Doni. Pada Yobel ke-33 di tahun pertama, minggu kedua, Pelek menikah dengan seorang wanita bernama Lomna, yang merupakan anak dari Sinar. Dan pada tahun keempat di minggu itu, dia melahirkan seorang anak, dan memberinya nama Reu, karena dia berkata, "Dengarkanlah, anak manusia telah menjadi jahat karena tujuan mereka yang jahat untuk membangun kota dan menara di tanah Sinar." Sungguh cara yang menakjubkan untuk menghitung waktu yang begitu panjang. Ayat tersebut mengatakan bahwa pada Yobel ke-33 di tahun pertama dan minggu kedua, Pelek menikah dan tahun pertama dan minggu kedua itu berarti tahun ke-8 dari siklus Yobel selanjutnya. Lalu 3 tahun kemudian di tahun keempat, di minggu kedua siklus Yobel selanjutnya mereka memiliki seorang anak. Nah, Mario, sekarang tolong bacakan kitab Yobel pasal 10 ayat 26 dan 27. Baiklah. Lalu Yahwa mengirimkan angin kencang yang menghantam dan menjatuhkan menara tersebut. Dan menara itu terletak di antara Asyur dan Babilonia, di negeri Sinar. Dan mereka menyebut menara tersebut dengan nama Menara Babel, karena disitulah mereka dikacaukan. Pada minggu keempat di tahun pertama di awal siklus Yobel ke-34, mereka telah diusir dari negeri Sinar. Jadi dengan kata lain pada tahun ke-28 dari siklus Yobel ke-34, orang-orang diusir dari Menara Babel. Nah, sekali lagi kita tidak bisa menghitung siklus Yobel tanpa menggunakan siklus Sabat. Dan siklus Sabat yang berisikan 7 tahun tersebut dilandaskan pada 6 hari kerja dan istirahat Sabat di hari ke-7. Itu mengagumkan, Doni. Saya belum pernah mendengarkan ini sebelumnya. Masih ada satu hal yang menakjubkan lagi mengenai kitab Yobel. Dan itu adalah rujukan mengenai hari raya 7 minggu atau biasa disebut dengan Pantekosta. Hah? Setahu saya, Doni, ya, segala macam hari raya kaum Yahudi telah dituliskan dalam kitab Keluaran. Tapi baru saja Anda mengatakan bahwa bahkan Pantekosta pun telah ada jauh sebelum ada bangsa Israel? Ya, silakan Anda bacakan kitab Yobel pasal 6 dimulai dari ayat 15. Ini mengenai janji Yahwa untuk tidak lagi mengirimkan air bah. Baik, dan dia memberikan Nuh dan semua keturunannya sebuah pertanda bahwa tidak akan lagi ada air bah di bumi. Dia mengirimkan awan berbentuk busur sebagai tanda perjanjian abadi bahwa tidak akan pernah lagi terjadi sebuah banjir besar yang menghancurkan bumi selamanya. Maka ditabiskan dan dituliskanlah pada sebuah batu peringatan surgawi bahwa mereka harus merayakan hari raya 7 minggu di bulan ini sekali dalam setahun untuk memperbarui perjanjian tersebut setiap tahunnya. Dan hari raya ini diselenggarakan di sorga sejak hari penciptaan hingga hari Nuh. 26 Yobel dan 1 minggu dari tahun itu hingga hari kematian Nuh. Dan setelah kematian Nuh, anak-anaknya akan melanjutkannya hingga masa Abraham. Tetapi Abraham merayakannya. Ishak dan Yakub serta anak-anak mereka pun merayakannya hingga pada masa ini. Dan pada masa perbudakan anak-anak bangsa Israel telah melupakannya hingga kamu merayakannya sekali lagi di gunung ini. Dan perintahkanlah anak-anak bangsa Israel
untuk merayakan hari raya ini sepanjang generasi-generasi mereka. Karena pada mereka diperintahkan, 1 hari dalam tahun dan bulan ini, mereka harus merayakan hari raya. Karena itu adalah hari raya 7 minggu dan hari raya buah pertama. Hari raya ini akan melipat gandakan hasil alam. Sesuai dengan yang tertulis dan terpatri mengenai hal itu, maka rayakanlah. Sekali lagi hal ini merujuk pada Pantekosta atau dengan nama lain Hari Raya 7 Minggu. Dan rupanya itu telah dirayakan jauh sebelum bangsa Israel ada. Ya benar Doni, betul. Saya betul-betul tertarik mendengar bahwa hari raya itu dirayakan di surga. Kita telah lupa bahwa surga yang merupakan sebuah tempat dengan sejarahnya sendiri dan dipenuhi oleh makhluk yang juga menyembah Yahwa. Ya, betul. Nah, bukti favorit saya adalah bahwa Sabat telah dikuduskan pada masa penciptaan. Mari kita kembali membaca kitab Kejadian pasal 2 mengenai akhir minggu penciptaan. Mario tolong bacakan 3 ayat pertama dari kitab tersebut. Baik Doni, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Elohim pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ketika kita membaca Alkitab, kita hanya mencari kata-kata pada indeks dan juga melihat kamus Alkitab. Karenanya kita akan lupa bahwa beragam konjugasi dari kata yang sama yang ada di dalam indeks dan kamus Alkitab sebagai 2 kata yang berbeda. Kita bisa melupakan hal ini karena begitulah cara kerja kamus bahasa kita. Apa maksud Anda, Doni? Baiklah Mario, sebagai contohnya, di dalam bahasa Inggris kata drink bisa berarti kata benda. Kata benda itu orang, tempat, atau benda, ya kan? Ya. Dan juga kata kerja adalah aksi, kegiatan, perbuatan. Nah, bisakah Anda memberikan contoh dalam bahasa Inggris yang menggunakan kedua bentuk tersebut? Iya, Anda betul-betul seorang yang suka menjahili saya ya. Iya. Baiklah, tunggu sebentar. Oke. Ya, ini dia Doni. I'm not going to drink. Ya, itu kata kerja. That word black drink. Itu kata benda. Bagus. Ada banyak kata semacam itu di dalam bahasa Inggris. Coba gunakan kata cake. Kata itu juga bisa merupakan kata benda maupun kata kerja. Don't cake, kata kerja. So much frosting on that chocolate cake, kata benda. Ya, betul. Nah, bila Anda mencari kata cake atau kata drink, di dalam kamus, kata tersebut hanya akan muncul 1 kali. Tidak akan muncul sebagai 2 kata yang berbeda. Hanya akan muncul sekali sebagai kata yang sama, yaitu hanya 1 kata yang bisa berfungsi sebagai kata benda maupun kata kerja. Hal itu juga lah yang terjadi pada kata sabat. Di dalam bahasa Ibrani, kata itu adalah kata benda sekaligus kata kerja. Kata sabat merujuk pada cerita mengenai masa penciptaan. Tapi di sana juga ditujukan bahwa kata sabat juga bisa berfungsi sebagai kata kerja. Itulah sebabnya beberapa ayat mengenai itu tidak bisa diterjemahkan dengan begitu akurat. Karena dalam bahasa Inggris, kata sabat tidak dapat digunakan sebagai kata kerja. Nah, sekarang bacakanlah versi kitab Kejadian pasal 2 yang ini nih Mario, ya. Ya. Saya telah menambahkan kata sabat sebagai kata kerja karena seperti itulah yang tertulis pada naskah aslinya. Silakan. Oke, baik. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Elohim pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, bersabatlah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah dia bersabat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Wah, ini betul-betul ada di dalamnya dunia. Ya, seperti itulah teks aslinya Mario. Tapi tidak ada kata sabatit atau bersabat di dalam bahasa Inggris. Jadi penerjemah mesti menggantikannya dengan kata lain. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan kata rest, yang berarti istirahat. Nyatanya, bila Anda mencari kata sabat dalam kamus Alkitab, bahasa Inggris, ataupun pada bagian indeksnya, di situ akan disebutkan bahwa kata benda sabat berasal dari bentuk kata kerjanya. Jadi sebenarnya kedua bentuk tersebut, sabat dan sabatit, berasal dari kata yang sama, Mario. Mungkin orang-orang Ibrani tidak memiliki kata rest atau istirahat kali ya. Makanya mereka menggunakan kata sabat untuk merujuk kepada kata istirahat. Ya, itu pendapat yang bagus, tapi tidak. Mereka memiliki kata yang sesuai dengan kata istirahat. Misalnya dalam kitab Kejadian pasal 18, Abraham melihat sesuatu yang pada awalnya kelihatan seperti 3 orang pria yang melintasi jalan. Dia berlari menuju mereka dan mengajak mereka untuk duduk bersamanya di bawah pepohonan yang teduh. Nah, dia menunjukkan sikap ramah kepada mereka dan di dalam ayat 4 dia berkata, ambillah sedikit air, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Kata yang digunakan dalam ayat tersebut adalah beristirahatlah. Oke, bukan menggunakan kata sabat? Bukan, tapi menggunakan kata rest.
dalam bahasa Inggris atau istirahat dalam bahasa Indonesia. Oke. Dan kata itu adalah kata yang sepenuhnya berbeda dengan kata sabat dalam bahasa Ibrani. Karena akar katanya tidak memiliki hubungan dengan kata sabat sama sekali. Oke. Jadi ketika penulis kitab Kejadian menuliskan kisah penciptaan, dia tidak kekurangan kata-kata sama sekali. Dia tidak kekurangan perbendaharaan kata untuk menggunakan kata istirahat. Ketika dia mengatakan bahwa Elohim bersabat pada hari ke-7, dan ketika di dalam kitab Keluaran saat dia menuliskan bahwa Firaun mengeluhkan Musa dan Harun karena telah membuat orang-orang bersabat dari pekerjaan mereka. Nah, jika memang yang penulis tersebut maksud adalah beristirahat, maka ada kata yang sepadan dengan kata itu. Tetapi dia menggunakan bentuk kata kerja dari kata sabat. Jadi dia menuliskan Elohim pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Bersabatlah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah dia bersabat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sabat ada di situ, di dalam kitab Kejadian, di dalam bentuk kata kerja. Ada di situ. Dan makna penting yang bisa kita tarik sebagai umat Kristen zaman sekarang adalah bahwa Sabat telah diciptakan pertama kali pada masa penciptaan. Jauh sebelum ada bangsa Israel. Sabat tidak hanya diberikan bagi kaum Yahudi di Sinai atau pada bangsa Mesir pada masa kitab Keluaran. Sebaliknya, Sabat dirayakan ulang di sana, tetapi itu bukanlah asal-usul Sabat itu sendiri. Baiklah Doni, setuju. Jadi Sabat berasal pada masa penciptaan. Dan tentu saja, itu berarti bahwa jika Sabat tidak hanya diperuntukkan bagi kaum Yahudi saja, maka Sabat juga tidak dipakukan di atas salib. Ya, tepat sekali, dan karena itulah Sabat sebagai tanda peringatan masa penciptaan telah dirayakan turun-temurun hingga pada konsili Nikea, dan juga sebagai tanda peringatan atas masa penciptaan dan penciptaan ulang manusia dari dosa, akan dikuduskan oleh orang-orang yang telah ditebus Yahwa selama-lamanya. Itu adalah penjelasan yang indah, Doni. Saya menyukainya. Sebagai tanda peringatan atas masa penciptaan dan penciptaan ulang. Baiklah para pendengar sekalian, jangan beranjak dulu, kita akan rehat sejenak. Dan nanti kita akan melanjutkan program kita dengan segmen Kotak Surat Harian kita. Jadi, jangan kemana-mana. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Sesaat sebelum kematiannya, Sang Juru Selamat menubuatkan bahwa semua orang yang mengikuti kebenaran akan dianiaya karena iman mereka. Kitab Wahyu juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, hukum buatan manusia akan ditegakkan melawan hukum ilahi. Kitab Roma pasal 13 adalah satu bagian dari kitab suci yang akan digunakan di masa depan untuk memaksa orang-orang Kristen mematuhi hukum-hukum manusia yang berlawanan dengan hukum ilahi. Jika seseorang mencoba untuk memaksa Anda melawan hati nurani Anda dengan mengutip dari kitab Roma pasal 13, dengan mengatakan bahwa para penguasa atau pemerintah ditetapkan oleh Yahwa, bagaimana Anda akan menjawab? Apa yang Anda akan sampaikan? Untuk memahami dengan lebih jelas bagaimana makna sebenarnya dari kitab Roma pasal 13, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan baca artikel dengan judul Kewajiban Sipil Orang Percaya. Sekali lagi, carilah dan baca artikel dengan judul Kewajiban Sipil Orang Percaya di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar sekalian, kita telah kembali dan terima kasih karena tetap bergabung bersama kami. Dan sekarang adalah saatnya untuk segmen Kotak Surat Harian kita. Nah Doni, kita mendapatkan topik yang menarik dari pertanyaan pertama untuk hari ini. Dikirim oleh Neil Donnelly di Irlandia. Dia mengatakan seperti ini, Doni. Saya dan istri saya senang mendengarkan program radio kalian. Baru-baru ini, saya dan saudara laki-laki saya berdebat mengenai agama. Dia menegaskan bahwa akar yang menyebabkan segala permasalahan di dunia adalah agama. Nah, sebagai seorang umat Kristen, saya tentunya tidak sepakat dengannya. Tapi hal itu betul-betul membuatku terus berpikir, bagaimana pendapat kalian? Apakah agama yang menjadi penyebab atas semua permasalahan di dunia ini? Wah, ini pertanyaan yang menarik sekali, cukup jelas, dan saya bisa memahami kedua pihak yang terlibat dalam argumen tersebut, Mario. Ya. Dan menurut saya, Doni, ya, semakin banyak orang yang menyalahkan agama atas permasalahan yang dihadapi dunia saat ini. Baru-baru ini, Doni, misalnya,
US News and World Report melakukan sebuah penelitian yang melakukan survei pada 21.000 orang di seluruh dunia. Kebanyakan orang memberikan respon bahwa agama adalah penyebab utama dari kebanyakan konflik global di masa sekarang. Baiklah, kepercayaan-kepercayaan spiritual memang telah menciptakan mentalitas kita versus mereka. Dan hal tersebut memang memiliki permasalahan yang inherent. Karenanya Nial, saya tidak bisa memberikan jawaban iya dan tidak untuk pertanyaan tersebut ya. Kebenaran adalah hal yang jauh lebih rumit dibanding sekedar iya dan tidak. Dan juga jawabannya bergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan agama. Jika Anda mendefinisikan agama sebagai kepercayaan dan pemujaan terhadap kuasa supranatural atau kuasa-kuasa supranatural yang disebut sebagai sang pencipta dan mengatur alam semesta, maka jawabannya adalah tidak. Saya tidak sepakat dengan saudara Anda. Tapi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan hidup, bantuan untuk permasalahan-permasalahan hidup bisa ditemukan di dalam agama. Di sisi lain, bila Anda mendefinisikan agama sebagai sebuah sistem institusi yang berlandaskan pada kepercayaan dan penyembahan, maka saya akan sepakat dengan saudara Anda. Itu hanya akan kembali lagi pada mentalitas kita versus mereka, kan? Ya, dan disitulah akar permasalahannya, Mario. Hikmat, bantuan, penyembuhan, jawaban dan solusi untuk segala jenis permasalahan hidup bisa ditemukan di dalam Alkitab. Dan jawaban-jawaban itu mesti kita cari sendiri di dalam hubungan spiritual pribadi kita bersama Sang Pencipta. Ya, saya pernah mendengarkan seseorang mengatakan bahwa Yahwa tidak memiliki cucu. Dia hanya memiliki anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Itu adalah cara yang sangat bagus untuk menggambarkannya. Setiap orang dari kita harus menciptakan hubungan itu sendiri. Bukan melalui orang tua kita, melalui kekasih kita, atau melalui pengkhotbah kita. Kita harus menciptakan sendiri hubungan tersebut dengan Yahwa. Dan hanya pada saat itulah kita akan mendapatkan solusi untuk segala jenis permasalahan di dunia saat ini. Nah, Anda tahu, setiap agama pasti memiliki kebenaran-kebenarannya sendiri. Oh, ayolah Doni. Apakah Anda bercanda? Ada banyak sistem kepercayaan-kepercayaan gila di dunia saat ini. Tidak, seserius Mario ya. Oke. Itu adalah hal yang adil ya. Nah, setiap agama pasti memiliki potongan-potongan kebenaran, sekecil apapun itu, di mana roh Yahwa bisa menjangkau hati setiap orang. Karena jika tidak demikian, maka tidak akan adil. Baiklah Doni, saya mengerti. Nah, pada saat yang sama, semua agama juga memiliki kesalahan-kesalahan di dalamnya. Dan disitulah di mana saya sepakat dengan saudara laki-laki Nial. Orang-orang yang merespon panggilan Roh Kudus di dalam hati mereka, apapun agama mereka itu akan melakukan hal yang benar. Karena itu benar. Orang-orang yang ingin menjadi orang baik, orang-orang yang ingin melakukan hal-hal benar, akan ditarik kepada kebenaran yang bisa ditemukan di setiap agama. Namun, kesalahan yang ditemukan di dalam setiap agama digunakan oleh orang-orang jahat untuk membenarkan perbuatan-perbuatan jahat yang memang ingin mereka lakukan. Jadi, dalam pemahaman itu, saudara laki-laki Nial itu benar. Agama-agama yang terorganisir tersebut membentuk kepercayaan-kepercayaan dan juga praktek-praktek orang banyak. Jika Anda bisa meyakinkan seseorang bahwa Tuhan ingin mereka melakukan sesuatu, maka Anda akan bisa menyuruh mereka melakukan hal-hal yang biasanya tidak mereka lakukan. Ya, dan hal itu mengingatkan saya pada Steven Weinberg, seorang ahli teori fisika asal Amerika yang telah memenangkan hadiah Nobel Fisika. Nah, dia pernah mengatakan, agama adalah sebuah hinaan terhadap martabat manusia, dengan atau tanpanya. Tetap akan ada orang-orang yang melakukan hal-hal baik maupun hal-hal jahat. Tapi orang-orang baik hanya melakukan hal-hal buruk karena ada agama. Menurut saya Doni ya, kutipan tersebut bisa menggambarkan maksud Anda. Dengan atau tanpa agama-agama yang terorganisir, orang-orang yang merasa terpanggil oleh roh Yahwa akan tetap melakukan kebaikan. Sementara mereka yang memang ingin melakukan keburukan akan tetap melakukan keburukan. Namun, yang menjadi masalah dan kesalahan yang dimiliki oleh semua agama-agama yang terorganisir adalah bahwa mereka bisa meyakinkan orang-orang baik untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Dan itulah yang menyebabkan para orang tua penyayang untuk menolak anak-anak mereka yang gay. Itu pula yang menyebabkan orang-orang yang cinta damai untuk melakukan perang atau bergabung dalam gerakan jihad. Tapi mari kita bahas ke dalam tahapan pribadi. Jika Anda telah diyakinkan bahwa Anda hanya bisa mempelajari kebenaran melalui pendeta atau pastor Anda, dengan kata lain, jika Anda merasa bahwa Anda hanya bisa diajari kebenaran oleh sosok berwenang. Atau mesti ada sosok demikian untuk membenarkan gagasan Anda mengenai kebenaran. Ya, itu juga. Jadi para pendengar sekalian, jika Anda mesti mempunyai seorang guru untuk mengajari Anda mengenai kebenaran, maka kepercayaan-kepercayaan pribadi Anda akan dibentuk oleh agama-agama yang terorganisir yang mempekerjakan guru spiritual Anda tersebut. Dan kita telah melihat bahwa secara berulang-ulang, orang-orang menolak untuk merayakan Hari Raya Yahwa. Itu bukan karena tidak ada bukti dalam kitab suci yang bisa membenarkannya. Karena bila kita mempelajari kitab suci dengan seksama, maka kita akan menemukan bahwa hari raya tahunan Yahwa dan Sabat hari ke-7 adalah aturan yang masih berlaku. Tapi orang-orang menolak untuk merayakan hari raya Yahwa dan Sabat
karena para otoritas dari denominasi mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak lagi perlu untuk dilaksanakan. Mereka menolak keistimewaan dalam menggunakan nama ilahi karena menganggapnya sebagai sesuatu yang terlalu berbau Yahudi. Dan bahkan bila ada sebuah terang baru yang akan diungkap oleh roh Yahwa, mereka juga akan menolaknya karena hal tersebut bertentangan atau hanyalah sedikit tambahan dari apa yang telah mereka yakini. Dan mereka menganggap bahwa apa yang telah mereka percayai telah cukup untuk membuat mereka terselamatkan. Atau karena otoritas keagamaan mereka pasti telah mengajari mereka hal tersebut. Pada saat itulah mereka berubah menjadi penganut paham Laodikia. Ya, tepat sekali Mario. Ya. Jadi ringkasnya, saya akan mengatakan bahwa jawaban atas segala permasalahan dunia pada saat ini bisa ditemukan di dalam kitab suci. Dan untuk mendapatkannya, setiap orang-orang percaya harus menghadap kepada Yahwa sendiri. Pelajari kebenaran sendiri. Minta nasihat Yahwa melalui diri kalian sendiri. Anda bisa mempercayai Yahwa untuk membimbing Anda dalam mencari semua kebenaran karena Dia telah menjanjikan hal tersebut. Tapi jawaban-jawaban tersebut tidak akan pernah Anda dapatkan dalam agama-agama yang terorganisir karena mereka hanya melakukan dua hal. Memanipulasi orang-orang untuk agenda mereka sendiri atau hanya memegang teguh hal-hal yang salah dan menolak terang baru. Baiklah kalau begitu Doni. Pertanyaan selanjutnya dari Dinesa di Sri Lanka. Dia menulis, bagaimana kalian mendefinisikan legalisme? Maksudnya paham legalis ya. Apakah paham legalis itu? Di dalam diskusi mengenai hal-hal spiritual, amatlah mudah untuk melemparkan istilah-istilah yang sebenarnya tidak pernah didefinisikan dengan jelas, ya kan? Ya benar. Dan adalah hal yang baik bila kita memiliki pemahaman yang jelas mengenai konsep-konsep tersebut serta definisinya yang sebenarnya. Nah, para legalis mengesampingkan belas kasih dan berkat Yahwa. Kaum Farisi adalah penganut paham legalis. Paham legalis mengajarkan bahwa kita bisa dengan upaya kita sendiri untuk mematuhi hukum negara. Dan karenanya kita akan terselamatkan. Nah, pentingnya untuk mematuhi hukum Yahwa bukanlah sesuatu yang dianggap legal bagi mereka. Itu betul, Doni. Seluruh dunia telah dikendalikan oleh hukum-hukum buatan manusia. Mulai dari hukum fisika hingga hukum sosial. Jadi bila hukum alam tiba-tiba ingin mengambil alih, maka kita akan mendapatkan masalah. Iya kah? Hanya orang-orang dan entitas sesat yang menganggap bahwa mereka bisa mencemooh hukum Yahwa. Yakobus telah meringkas dengan baik hubungan antara keimanan dan pekerjaan, legalisme dan anugerah. Mario, tolong bacakan kitab Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Baiklah Doni, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Itu adalah ayat yang cukup dalam, Doni ya. Lalu Yakobus melanjutkan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Eloah? Itu bagus. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah hal yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika dia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nubuatan yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Yahwa, maka Yahwa memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Yahwa. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Paham legalis menyatakan bahwa mereka bisa menyelamatkan diri mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Namun sebaliknya, orang-orang dengan keimanan sejati memahami bahwa keselamatan adalah hadiah bagi semua orang yang percaya. Lalu ketaatan kita adalah aliran alami dari hati kita yang mengasihi dan ingin menunjukkan kasih kita kepada Bapa dengan satu-satunya cara yang kita bisa, yaitu dengan menaati hukumnya. Itu perbedaan yang bagus, Doni. Anda betul-betul membedakan keduanya. Baiklah para pendengar sekalian, sekian segmen Kotak Surat Harian kita untuk hari ini. Bagi para pendengar yang masih memiliki pertanyaan atau komentar, kami menantikan kabar Anda. Silakan kunjungi situs kami di world/chance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami.
Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar, ini adalah Elohim Mikarov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Selama Perang Napoleon, ada satu keluarga kecil yang menyadari fakta bahwa semua dukungan duniawi terhadap mereka sudah tidak ada lagi. Satu-satunya hal yang menjadi batas antara mereka dan kematian di depan mata adalah janji-janji Yahwa. Apakah janji-janji itu cukup? Pada suatu sore di sebuah musim dingin, orang-orang yang tinggal di satu desa perbatasan kecil menerima kabar bahwa pasukan Napoleon bergerak cepat menyerbu langsung menuju kota kecil mereka. Ini mengejutkan karena biasanya musim dingin bukanlah waktu yang dipilih oleh pasukan untuk menyerang, dan itu membuat penduduk desa benar-benar tidak siap. Dalam kepanikan, banyak dari orang-orang mengambil barang-barang berharga apa yang mereka bisa bawa dan melarikan diri melewati pegunungan untuk menjauh dari pasukan yang mendekat. Namun, di sebuah rumah kecil, mereka membuat keputusan untuk tetap tinggal. Karena dengan bayi yang baru lahir, juga ada balita dan seorang nenek yang sudah lanjut usia, melarikan diri dengan berjalan kaki melewati salju sudah tentu akan menjadi sama dengan menjalani sebuah hukuman mati. Jalan satu-satunya adalah tinggal dan memohon belas kasihan yang belum tentu diterima oleh para tentara yang sedang menyerang. Sang ayah di dalam rumah itu melihat keluar pintu dan menggelengkan kepalanya dan kemudian menutupnya kembali. Sebagian besar dari mereka ini akan mati kedinginan sebelum mencapai tempat perlindungan. Demikian katanya. Sang ibu muda itu berusaha tetap tenang demi anak-anak, tetapi sebenarnya dia sendiri ketakutan. Hanya sang nenek yang tampak benar-benar tenang. Di kursinya, di sebuah perapian, dengan Alkitab di pangkuannya, dia memanggil semua anggota keluarga untuk mendekat kepadanya. "Aku tahu ini saat yang menakutkan," demikian katanya, sambil merapikan rambut gadis kecil itu. "Tetapi janji-janji Bapa tidak pernah mengecewakan saya, dan saya tidak percaya itu akan gagal sekarang dalam kondisi darurat ini." Kemudian sambil membuka Alkitabnya, dia membacakan untuk keluarga itu kitab Sakaria pasal 2 ayat 5 yang berbunyi, "Dan aku sendiri, demikianlah firman Yahwa, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya." Dia yang telah berjanji adalah pribadi yang setia, kata sang nenek dengan tegas. Kita bisa mempercayai Bapa untuk menepati janjinya. Jam demi jam pun berlalu dengan lambat. Anak-anak akhirnya tertidur, tetapi orang-orang dewasa tetap waspada sehingga mereka tidak bisa tertidur. Sesaat sebelum tengah malam, alunan musik militer yang pertama terdengar di telinga mereka. Ibu muda itu menangis terseduh-seduh sambil bersandar pada suaminya yang berwajah muram. Dan sang nenek tetap memegang Alkitabnya dengan semakin erat. "Jadilah bagi kami tembok berapi ya Bapa." Begitu doanya. "Lindungilah kami, jadilah pelindung dan tembok perteduhan kami." Tidak lama kemudian suara-suara yang mengerikan dan memilukan terdengar di telinga orang-orang dewasa yang sedang mendengarkan ini. Suara-suara itu terdengar sampai di dalam rumah kecil mereka. Rumah terbakar, orang-orang berteriak, menjerit, memohon, dan anak-anak menangis. "Tuhan adalah tembok berapi di sekeliling kita," bisik nenek itu dengan lirih. Suara-suara mengerikan itu tampaknya terus berlanjut sampai akhirnya menjelang fajar tiba, mereka menyadari kondisi yang lebih buruk lagi, yaitu keheningan total. Apakah semua orang di desa telah mati? Semua anggota dari keluarga itu tidak bergerak dari tempatnya. Anak-anak terbangun dan berdiri, tetapi dengan cepat ibu mereka membungkam mereka. Bersama-sama mereka diam sambil mendengarkan, dan terus mendengarkan. Akhirnya dengan pelan-pelan sang ayah merangkak ke pintu. Dia perlahan mengangkat palang pintu, berhati-hati untuk tetap setenang mungkin. Dia membuka pintu dan mengintip keluar. Tiba-tiba dia mendorong pintu lebar-lebar dan dengan suara gembira berseru, "Inilah tembokmu, Ibu. Lihatlah tembok yang dibangun Bapa di sekeliling kita." Ada dinding salju putih yang memenuhi anak tangga dan terlihat jelas hingga ke ambang pintu dan menjulang tinggi ke atas.
Pada malam hari, salju benar-benar berterbangan di atas rumah mereka dan menutupi rumah kecil itu. Dan itu benar-benar melindunginya dari para tentara yang sedang menyerang. Bapa telah menepati janjinya bagi mereka. Dalam menghadapi kematian yang ada di depan mata, Dia telah menjadi tembok di sekeliling mereka seperti yang telah Dia janjikan. Para pendengar, dalam keadaan darurat adalah wajar jika kita menjadi takut. Tetapi biarlah rasa takut Anda mengantar Anda mendekat pada Bapa dan bukan menjauh. Keadaan darurat Anda adalah kesempatan bagi Yahwa. Jangan biarkan iman Anda hilang hanya karena Anda tidak tahu bagaimana Yahwa akan menyelamatkan Anda. Memberikan jalan keluar dari bahaya dan kesulitan adalah tugasnya. Bagian Anda, tugas Anda adalah cukup percaya saja. Imani saja. Yahwa tidak akan gagal menepati janjinya. Bahkan peluang kegagalan pun tidak ada. Bahaya yang sebenarnya adalah bahwa ketika kita berada dalam ketakutan, kita akan membiarkan iman kita tidak lagi berpegang kepadanya. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar sekalian, kita telah kehabisan waktu untuk episode kali ini. Tapi saya ingin menutup pembahasan kita hari ini dengan mengatakan bahwa Sabat adalah sesuatu yang amat sangat penting bagi kita yang hidup di akhir zaman. Dan tidak banyak orang yang menyadarinya. Iya, itu betul Mario. Dalam kitab Wahyu pasal 14, Yohanes melihat 3 orang malaikat yang ditugaskan oleh Yahwa untuk memberikan 3 peringatan kepada dunia. Malaikat pertama digambarkan membawa Injil yang kekal. Namun pesannya adalah, takutlah akan Yahwa dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Wah, itu merujuk pada perintah keempat dalam 10 perintah Yahwa, Doni ya. Ya. Di dalamnya dikatakan, sebab 6 hari lamanya Yahwa menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahwa memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, tepat sekali. Di situ pula dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa malaikat kedua membawa pesan yang berisi deklarasi bahwa Babel telah runtuh karena telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi, agama-agama palsu melalui sikap masa bodoh kita, melalui tradisi-tradisi kita, melalui kuasa negara, telah memaksakan hari raya yang juga palsu. Itulah sebabnya, pada beberapa pasal selanjutnya, seorang malaikat lainnya memperingatkan, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Betul, Doni. Dan seperti yang kita katakan sebelumnya, arti kata yang tepat pada kalimat itu bukanlah sebuah perintah untuk mendatangi sebuah tempat, namun sebuah perintah untuk pergi meninggalkan. Pergilah kamu, hai umatku. Ya, terima kasih Mario. Sama-sama. Dan Anda benar, malaikat ketiga dalam kitab Wahyu pasal 14 membawakan pesan peringatan yang sangat tegas bagi orang-orang yang terlibat dalam penyembahan-penyembahan yang palsu. Di situ dikatakan, jikalau seorang menyembah
Nah, Mario dan para pendengar harus diingat, ini mengenai penyembahan. Jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Yahwa yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Itu adalah takdir yang buruk, dan semua itu hanya karena kita menolak untuk menyembah Yahwa. Nah, jika Anda memang ingin menyembah Yahwa, bukankah sebaiknya itu Anda lakukan di hari yang telah Dia tentukan? Ya, itu betul, Doni. Itu masuk akal. Sebagai pesan penutup, saya ingin membacakan beberapa kutipan ayat dari kitab Yesaya pasal 66 yang menubuatkan pengudusan hari Sabat di masa depan, di mana tidak ada lagi dosa dan pendosa. Baiklah Doni dan para pendengar sekalian, mari kita baca kitab Yesaya pasal 66 ayat 22 hingga ayat 24 yang berbunyi demikian. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Yahwa. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Dari satu hari bulan baru ke hari bulan baru berikutnya, dan dari satu hari Sabat ke hari Sabat berikutnya, seluruh manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Yahwa. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Hal itu belum terjadi, Doni, ya? Ya. Hal itu baru akan terjadi di masa depan. Alkitab diakhiri dengan pesan yang indah yang menggambarkan Yerusalem baru. Bapa mau kita tahu hadiah yang telah disiapkan bagi orang-orang yang menerima berkat keselamatan. Seperti yang Paulus katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Yahwa untuk mereka yang mengasihi Dia. Namun Dia memberikan penglihatan. Ya, Dia ingin kita tahu dan membayangkan bagaimana sukacitanya bila kita hidup bersamanya. Jadi setelah gambaran mendetail mengenai hadiah yang menanti orang-orang yang telah ditebus, Dia menutupnya dengan mengucapkan berkat. Dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 14, diberkatilah mereka yang melakukan perintahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Nah, para pendengar Radio WLC yang setia, jangan menganggap hari Sabat sebagai hal yang tidak penting. Karena itu tidak hanya diperuntukkan bagi kaum Yahudi saja, dan itu tidaklah dipakukan di atas kayu salib. Hari Sabat telah ada sejak masa penciptaan, dan dikuduskan oleh nenek moyang kita, para nabi, sang juru selamat, dan umat Kristen mula-mula. Dan hari Sabat akan terus dikuduskan selama-lamanya, di mana orang-orang yang telah ditebus berkumpul untuk memuja Sang Pencipta. Baik para pendengar, bergabunglah lagi bersama kami besok, dan sampai jumpa. Dan ingat, Yahwa mengasihi Anda, Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.